Kita nongkrong bareng orang nggak ada yang nyangka. Pilihan lu cuma 2. Muka lu boros apa gua awet muda? Lu yang tentuin. Iya juga. Terserah lu yang tentuin dah. Ditampar kanan, pulang kiri juga kena tuh. Wah, habis. Udah gitu guru kalau nempelin tuh batu akiknya dibalik dulu. Balik dulu yang jendol di dalam. Oh iya. Jadi bukan tak punya tak gitu. Ya anjing. Di saat viral, yang disalahin ini nih, yang kayak gini-gini nih nggak bagus. Lihat, kita jadi dibully gara-gara orang bikin konten. Bukan, karena lu tolol. Lu ngelawan arus. Lu pakai troto. Ya Allah, soleh. Pengen gua pukul. Otak belakang sini pengen gua pukul gitu. Tak, gitu. Sebelah sini. Biar goblok seumur hidup. Gitu sekalian, tanggung banget tololnya. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton dan halo para good human. Kita kembali lagi di konten nostalgia hal gila. Berenang-renang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai ke kayangan. Jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Friky Rasta. Luar biasa. Jangan lupa kalau mampir ke Indomaret dan Alfamart beli rokok HS. Biar gak lupa gua. Iya. Apa kabar Kang Fikri? Aduh, Udah rahmat sekarang, udah nggak rasta lagi. udah Fikri Rahmat. Iya, biar produk bisa masuk. Biar bisa masuk. Iya. Soalnya konotasinya negatif ya. Iya, karena sampai sekarang di Indonesia tuh kadang pukul rata terus. Padahal itu alat religius di masa lalu loh. Iya. Aduh susah Bang kalau misalnya penonton yang kagak baca buku hikayat pohon ganja. Nggak ngerti. Kita disangkanya promosi nih. Nggak ngerti, iya. Promosi drugs nih. Iya, pasti. Ke situ mulu. Narkoba nih, gitu. Oh jadi sekarang lu Fikri Rahmat nih ya? Dari album kedua, single Nasihat Bapak rilis. Itu sekaligus gue rebranding nama gue. Jadi Fikri Rahmat. Soalnya lu ada band juga tuh, Fikri and the Magicom ya? Apa? Fikri and My Magic Friend. Magic Friend. And My Magic Friend. And My Magic Friend. Itu gua ngeliatnya kayak Firza Besari dan kerabat kerja. Wih, Iya. kasihan ya kerja terus. Terus jadi mitra doang lagi. Jadi mitra doang. Sama kayak lu Bang. Lu nggak jadiin personil lain mitra lu juga. Jatuhnya kan gitu. Nah Bang, nih. Apa? Gua tuh kemarin ngeliat FYP lu. Ya kan di ini mulu ya. Di podcast sebelah tuh sama quotes lu yang pas lu main musik lah. Pokoknya kalau lu konser, lu suka ngasih quotes kan. Iya. Mungkin buat dipotong-potong TikTok, gua nggak tahu tujuan lu apa, tapi itu emang TikTok label sih. TikTok label ya. TikTok label ya. Gue lagi belajar tuh TikTok baru. Baru belajar. Baru belajar gue. Ya. Agak ngerti gue gitu. Lu bikin aja Bang, nggak usah merhatiin. Nanti sange. Kenapa jadi sange sih? Oh iya. Nah Bang, orang kan banyak yang nggak mau mikir Bang. Iya, Kan kata iya. Chris Rock ya, ada 3 hal kalau lu pengen terkenal, tapi lu nggak mau capek. Pamer badan, pamer harta, sama pamer kebodohan. Iya, benar, Nah, benar. tiga-tiganya itu ada di TikTok soalnya. Ada di TikTok semua. Ada semua itu. Ada semua. Nah, gue nggak tahu ya sejak kapan lu tuh jadi, gue taunya lu kan dulu tuh ya komika dengan beat Balon Gua Ada 5 itu ya kan. Nah, terus tiba-tiba lu jadi kayak filsuf gitu, gue lihat-lihat nih. Tapi emang dari awal lu mikirnya begitu, apa baru lu salurkan sekarang karena ada medianya? Karena aslinya sebenarnya begitu. Aslinya begitu ya? Iya, maksudnya di tongkrongan sih ngocol, bercanda apa. Cuman dalam pengkaryaan sebenarnya gue termasuk orang yang serius. Makanya kayak bini gue tuh paling kasihan kalau ditanya, ih seru banget sih jadi istrinya Fikri gitu. Pasti lu ketawa mulu tiap hari, bini gue. Tawa gitu. Gue termasuk orang yang sangat serius sebenarnya. Oh. Dan di musik itu jauh dari sebelum main film, sebelum gue sempat sketsa trans dulu, terus akhirnya stand up. Nah, pas meleteknya orang ngehnya di stand up. Di stand up. Jadi disangkanya stand up terus bermusik. Kayak lain. Nah, padahal sebenarnya enggak juga. Sebenarnya memang aslinya di situ. Kan dulu sebelum stand up lah, bukan sebelum stand up lahir. Sebelum stand up populer di Indonesia, kan gue udah sama Ferdi Element tuh, satu band di Rocker Kasarung. Oh. Dari 2010, 2005 ya?
Keduri. Enggak 2010. Angkatan Tuwir juga ya? Lumayan. Kepala 4 nih gini-gini nih. ya? Kepala 4 saya. Oh, udah Kepala 40 ya? Saya tidak akan pernah takut untuk mengakui ketuaan saya. Karena saya punya kalimat andalan. Apaan? Kalian belum tentu sampai. Iya, Lu mau sombong apa sih? Lu belum tentu nyampe ke umur ini. Iya, iya, Gitu. iya. Lu udah hasil balik 2 kali lah ya? Dua kali begir. Ayo orang Bogor banget 2 kali beger. Iya. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya orang sukses banget di umur 40 tuh biasanya nyari istri lagi. Ada niatan? Enggak. Ya santai udah puyeng. Lah kenapa pusing? Udah dong, kan udah 2 kali gue. Oh iya, udah 2 kali. cukup. Nah, Oh iya, lu sebenarnya istrinya 2. substitution. Iya. Pergantian pemain. Bro. Pergantian pemain. bro. Kalau orang kan Pergantian dua-duanya pemain. dimainin. Dimainin. Oh, ini udah. dua-duanya. Udah, pergantian Nggak kuat. pemain. Nggak kuat. Yoi, kalau buat Smackdown tag team udah. Tos ganti. Iya, tos-tosan. 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 Ini udah tidak sanggup lagi bertarung. Nggak sanggup Nah, bertarung. akhirnya diganti, Ganti. ya kan. Biasanya yang keduanya ini pahlawan, Bang. Kalau di tag Pahlawan. team ya gitu Yoi. ya. Kalau di tag team gitu. Superhero-nya tuh. Yang keduanya nih yang nanti akan ngepin. Yoi, bener. Ngepin atau dia yang dipin? Iya, Nggak ngepin tahu. sih ini. Ini Ngepin ngepin ya? sih, ngepin sih. Ngepin. Nah, Kang, Gitu. lu kan dari tahun 89 berarti lu ya kalau 40-an. Sekarang 89. Lahir? Lahir 89. berarti. 85. 85. Tua, Bet. Tua, Bet. Gila. Keren deh. Kita nongkrong bareng orang nggak ada yang nyangka. Pilihan lu cuma 2. Ah. Muka lu boros apa gua awet muda? Udah, lu yang tentuin. Iya juga. Lu yang tentuin. Iya juga Iya. lagi. Terserah lu yang tentuin dah. Bebas. Lu mau bilang gua awet muda gua ngikut. Lu mau lu boros gua ngikut. Iya juga lagi ya. Tricky juga ya. Nongkrong sama lu ya. Ya wajib lah sama lu ya. 85. Wadah. Oh, beda 12 tahun berarti sama gua. 12 tahun, yoi. Wah. Nggak ketemu Bang kita di sekolah, Bang. Jatuhnya tuh guru gua tuh. Jatuhnya guru PPL tuh biasanya Iya. tuh. Lu tuh ya. Ah, gitu. 40 dah. Di usia 40 ini lu masih ini nggak sih apa namanya ngelihat perkembangan anak-anak sekolah zaman Masih sekarang lah, masih. sama perbandingan lu kan Masih lah. jauh banget tuh 85. Masih kan punya anak gue. Ya, iya, oh iya. Kalau nggak Lu. perhatiin kacau juga, men. Oh iya juga ya, kan ada juga orang yang sibuk kerja. Enggak, gue perhatiin lah. Iya kan, yang sibuk kerja ceramah sono sini, anaknya nggak diceramahin. Iya, aduh. Wah, ya, gue pengen lanjutin tapi takut ya. Enggak, maksudnya lu kan suka ngasih quotes-quotes Ya. di sosmed, ya kan? Nah, gue berharap sih lu juga bisa ngasih quotes yang sama ke anak lu. Alhamdulillah sih, gue pasti ke anak dulu. Lu deep nggak sih ke anak lu kalau ngobrol? Deep. Tadi malam sebelum datang nih ke sini, tadi malam gue baru beres ngobrol sama anak gue nomor 1. Oh, cerita Nabi gitu? Gue komplain karena nilai dia bagus. Masa nilainya bagus dikomplain, Bang? Nggak penting nilai lu bagus, akhlak lu enggak. Oh. Bukan nih anak gue akhlaknya tidak bagus, bukan. Cuman kalau gue, jadi nilai anak gue, nilai adabnya sama akhlaknya di 8, tapi nilai sekolahnya 9. Buat gue itu nggak prestasi, itu harusnya kebalik. Harusnya nilai sekolah lu 8, akhlak lu 9. Ah. Gitu. Dan walaupun sebagus itu nilai akhlaknya, buat gue tetap lu harusnya lebih dari ini. Gitu. Baru tadi malam ngobrol kita berdua, dan gue kalau sama anak gue ngobrol as a friend aja. Oh. Gitu. Gue kayaknya malu deh kalau gue di sosial media, gue di konten, gue ngomong begini, masa lu gitu? Partner lah, gue memperlakukan mereka seperti partner gue aja. Nah, perbedaan antara zaman sekolah anak lu sama zaman lu kan duit 50.000 gambarnya Soeharto nih. Iya. Di zaman gue masih nerima kembalian 5 perak. Ngerasain gue. Ngerasain. Nah, sama anak lu yang sekarang, Jajan gope, foya-foya gue. iya jajan gope anak sultan, bro. Iya. 500 foya-foya. perak lu anak Foya-foya sultan, gua. bro. Foya-foya Lu gua. dianggap tinggal di Pondok Indah, bro. Punya duit 500. Iya, zaman itu. Nah, yang lu lihat apa nih? Yang menyebabkan anak sekarang sama zaman lu berbeda secara adab? Oh banyak banget dulu kelar gue kalau ada orang tua kita jalan nyelonong boy itu, wah selesai gue sama bapak gue dulu. Iya. Kamu kayak nggak punya adab, kamu begini, wah habis gue. Kalau sekarang Apa nggak pernah ngambil. Sekarang kayaknya selonong aja ya anak sekarang. lewat. Bukan, sebenarnya sih menurut gue nggak tahu ya. Kalau gue dulu diajarinnya gini, lo kalau ketemu orang tua terus cium tangan atau lo ada orang tua lagi duduk lo lewat, lo bukan lagi menghormati dia doang, tapi lo lagi menghormati diri lo bahwa lo tuh manusia yang beradab. Ush. Itu. Kalau sekarang kan kayaknya
orang tuanya lebay banget dah, timbang lewat doang gitu. Gitu nggak sih? Iya. Soalnya malah mereka nyari pembelaan. Lagian bukan tempat duduk, lu duduk. Iya. Harusnya kan itu buat orang lalu lalang. Tolol, gitu kayak ngomong kasar ya. Soalnya kalau misalnya untuk Ya gini, yang harus digarisbawahin, kayaknya banyak yang nggak ngerti bahwa adab itu kalau bahasa zaman sekarang attitude, bro. attitude. Iya. Kalau Kalau anak Gen Z kan ngomongnya attitude gitu. padahal kalau dari segi adab itu artinya sama. dari segi pergaulan di zaman sekolah, Wah, kenakalan paling brutal pasti lebih kacau lagi tuh. lebih kacau. Tapi lebih gentle. Gentlenya? Tawuran zaman gue tuh kayak nonton film Crow Zero tuh lo. Anjir. Lu Bogor ya? Bogor, men. Tuh tabrakan tuh bang, tawuran tuh. Shit, tabrakan tawurannya. Gimana zaman Crow Zero gimana? Tahun apa? Iya, emang tangan kosong. Nggak main colong-colongan gitu. Nggak yang terus muter-muter komplek nyari musuh gitu. Enggak lah, ketahuan musuhnya siapa, ketemuan. Tabrak gitu. Ada yang modelnya 1 lawan 1 dulu gitu. Jagoan lu mana, keluarin. Lawan, milih gitu. Nanti gantian. Yang gengan gue keluar, gue milih lu. Pabok. Beres gitu. Lu pernah berarti tuh ada di tengah-tengah itu? Wah, iyalah. Lu berharap apa? Lu berharap gue yang nilai bagus. Enggak lah, nilai gue jelek. Makanya gue marah sama anak gue. Kok bisa-bisanya nilai lu bagus? Lu anak siapa? Nah, lu berarti suka ribut juga ya bang sekolah berarti ya? Padahal gua kira lu yang melankolis. Gue nggak tahu kenapa, apes terus. Jadi gue tuh selalu disekolahin di sekolah yang tanpa disengaja orang tua gue masukinnya ke yang isinya tuh pentolan-pentolan daerah gitu. Anjir. Jadi ada sekolah gue di Bogor dulu lah, nggak perlu gue sebutin sekolahnya ya, pasti tahu lah yang nonton. Itu karena gue angkatan pertama, nah sekolah gue tuh dari pagi sampai sore. Nah, mak gue mikir, anak gue bangor kan, daripada ngajak keluar, gue sekolahin di sini dah. Ternyata semua mama mikirnya sama. Jadi kan begundal dimasukin ya. Iya. Iya, itu kalau ilmu, men. Kalau ada satu tempat dijadiin tempat tobat, akan jadi tempat maksiat. Iya. Iya, karena pada di situ semua. Iya. Nah, lu sekolah di situ tuh. Sekolah di situ. Ketemu tuh sama jeger-jeger tuh. Ketemu sama jeger-jeger. Jadi musuhnya bukan sekolah lain. Sekolah sendiri. Iya, musuhnya ya lebih ke berantemnya di luar sekolahan. Anjir. Karena berapa kali pernah ketemu sekolah gua sama sekolah lain gitu ada yang sama. Terus ngajak ribut. Sekolah gua tuh gini, anak-anak gue nih gengan sangkatan gua, mendingan jangan dah. Udah jangan. Gitu. Kenapa emang? Ini sekarang kita berantem nih, nanti lu nggak bisa pulang. Gitu, karena nih sekolah gue isinya pentolan daerah sini, pentolan daerah ini, gitu. Anjir. Jadi Terus ada satu orang songong banget. Ada temen gue lah, namanya Domo. Dipanggilnya di perumahan itu Domo. Ini dia kakak berade, ini jagoan semua nih, dia segedin lah gitu. Dihormatin lah keluarganya. Lu anak mana? Gue anak sini. Gitu. Oh lu anak situ. Terus si teman gue ngomong, lu di daerah situ kenal namanya Domo nggak? Nah, si anak sekolah lawan gue ini dengan bangga dia ngomong, kenal gue. Emang kenapa? Ini kalau gue ribut sama orang, si Domo denger, Doi pasti belain gue. Ngomongnya depan Domo. Si Domo aja gini, dipegang sama si Domo diangkat. Pakai bahasa Sunda, nungarana Domo teh aing, Domo teh gua anjing. Mukanya langsung pucet langsung. urban legend lah deh ya. Legend, jatuhnya ya. legend dia. Tapi orang tahu namanya nggak tahu bentuknya ya. Anjir, kayak jual nama. Anjir. Gitu. Anjir. Akhirnya dadah pulang dadah gitu. Itu. Anjir. Ributnya di luar itu. Di luar itu ributnya chaos. Nah, Gitu. kalau misalnya di Bogor kan emang waktu di zaman gue juga emang parah ya. Zaman dulu kan pasti lebih Bogor termasuk terkenal tawuran-tawurannya itu di zaman itu. Iya, makanya ada barak militer. Mungkin inspirasinya itu. Buat anak-anak bangsa penting sih. Untuk orang-orang anak-anak seperti kami dahulu ya. Wah, kayaknya harus ada barak sih. Iya. Harus sih zaman itu ya. Kalau zaman sekarang gua nggak tahu dah. Soalnya ada yang komen tuh netizen tuh. Anjir, tadinya bisa mainin kelewang, ntar jadi bisa mainin AK-47. Lebih bahaya. Tapi siap lah dikirim ke Iran ya. Kirim setidaknya ke bisa. Israel gitu ya, kirim lawan hancurin. Nah, lu berarti tapi kan di Bogor juga salah satunya di zaman itu ya. Di zaman gua soalnya juga parah juga ya. Apa yang ada yang bikin lu menyesal nggak sama kenakalan lu di masa sekolah? Menarik ya, gue tuh tidak pernah menyesal dengan masa lalu gue. Wih, keren.
Karena semua cerita itu yang bikin kita duduk berdua, men. Ih, Iya nggak sih? keren. Iya nggak? Gue sering dikasih pertanyaan kayak gitu, menurut gue ini pertanyaan konyol gitu, kayak contoh, kalau lu balik lagi ke umur 17, gitu, apa yang mau lu rubah? Nggak ada lah, gue pengen sama aja. Lu pengen sama aja nih. Sama Jadi aja. kalau misalnya di umur 17, lu misalnya dipatok kobra kalau lewat situ, lu akan tetap lewat situ. Kalau kan kita nggak ngobrol, kita nggak Oh ketemu, men. iya. Iya. Butterfly effect. Iya. Pokoknya sekecil apapun ceritanya, sedetil Benar, apapun benar. ceritanya, itu yang membawa kita sampai hari ini kan. Benar. Itu tuh butterfly effect namanya Bang. Jadi katanya ya kalau misalnya Hitler keterima di Fakultas Seni, Iya. nggak ada perang dunia Bang. Nggak ada perang dunia. Nggak ada perang dunia. Iya. Dia ikutan fashion show. Lu bayangin aja ada Hitler, gue bisa gini fashion show. Lucu banget. Adolf Hitler ikut cakewalk. Ya Iya. elah di Paris, kocak banget ya. ada. Iya, gak cocok banget. Nggak ada. Iya, rusak dunia busana ya. Rusak. Iya, ada orang lenggak-lenggok kumisnya Charlie Chaplin. Iya. Jojon gitu. Iya. Wah, bener sih. Sekarang kumis butterfly kita begitu, men. Sekarang kalau Hitler. Oh, bener jadi ya, fashion bener ya. show. Iya. Jadi lu udah menyesali apa yang sudah terjadi di zaman sekolah. Enggak lah, ngapain. Lu juga mungkin nggak akan pernah seterkenal ini kalau lu nggak pernah tawuran zaman itu ya. Iya juga sih. Butterfly effect. Butterfly effect. Istilahnya butterfly effect ya? Butterfly effect. Jadi butterfly effect itu satu Gila, kempakan. kebanyakan istilah kayaknya zaman sekarang kayak gue merasa tolol gara-gara kebanyakan istilah tuh. Bukan, jadi butterfly effect itu satu kepakan kupu-kupu itu bisa mempengaruhi seluruh skenario dunia. Iya. Jadi kalau kupu-kupu itu nggak berkepak nih, nanti nggak ada angin yang kelilipan orang. Kalau orang nggak kelilipan ini, dia nggak bakal jadi ke rumah ini, gitu Bang. Iya, benar. Butterfly effect itu. Sekarang. Itu sebenarnya umum sih Bang. Iya. Lu nggak itu kok, nggak ketinggalan kok. Nggak ketinggalan, ya? Guanya aja ketuaan. Ya, tapi zaman sekarang tuh soalnya banyak banget istilah healing lah apa. Liburan, tamasya gitu. Iya, sama. ngapa ya? Iya. Pakai istilah-istilah baru mungkin supaya kelihatan packaging dan kekinian sih. Itu buat apa kalau kosong? Hah? Buat apa kalau kosong? Kalau istilahnya keren tapi dalamnya kosong tuh buat apa? Iya nggak? Buat apa liburan ngisi pikiran tapi pikirannya nggak di situ? Iya. Kadang-kadang tuh yang bikin kita nggak punya memori. Lu Bang. butuh liburan, lu butuh healing, pulang healing level lu nggak naik, ngapain? Yang naik cuman pay letter travel lokal lu. Iya. Sama urusan pinjol banyak. Tapi di zaman lu sekolah itu, overthinking nggak sebanyak sekarang ya? Enggak lah, enggak. Kenapa? Karena kita ngadepin hidup zaman gue ya, kayaknya ya di generasi gue ngadepin hidup tuh ya udahlah gitu. Cenderung lebih ya udahlah. Karena kayak sekarang. Kalau sekarang yang gue lihat ditempeleng guru somasi viral. Zaman gue dulu tempeleng guru, balik tambahin bapak. Makin malu gue tolol. Tempelengin habis anjing, harga diri bapak lu di mana? Orang jadi mikirnya gue nggak ngedidik anak. Wah, habis men, habis. Oh iya. Belur men. Ditampar kanan, pulang kiri juga kena tuh. Wah, habis. Udah gitu guru kalau nempeleng tuh batu akiknya dibalik dulu. Balik dulu yang jendol di dalam. Oh iya. Jadi bukan tak punya tak gitu. Ya anjing. Oh iya. Iya, spesifik tuh. Biru itu spesifik, nggak satu muka. Segini doang nih. Tapi biru. Benjola biasa ngikutin warna cincinnya Bang. Iya. Kalau cincinnya hijau tuh. Hijau. Makanya, kebayang kalau pancawarna loh. Iya, pipi lu pelangi tuh. Oh iya juga ya. Iya. Mungkin karena sekarang orang tua takut anaknya kayak anak-anak yang di sosmed, Bang. Jadi ada perbandingan, kadang yang bilang kan standar TikTok tuh. Nah menurut gue standar TikTok itu adalah standar kemunduran. Iyalah. Kalau kata gua tuh. Iyalah, kita punya background masing-masing, nggak mungkin dengan background yang berbeda, cara didiknya sama. Iya. Nggak mungkin sih. Ekonomi nih kita Willy. Iya. Dengan cara nih kita Willy. Iya. Kalau orangnya UMR Bantul, ya jangan ikut-ikutan. Beda. Jangan ikut-ikutan. Anak ini kita Willy jatuhin vas bunga. Vas yang gede itu giok tuh, jerang. Makanya cuman, oke, besok kamu jangan gini lagi ya kan? Iya. Coba Orang anak Bogor. kita, bibirnya biru langsung mati gua. Iya, jual harga diri langsung tuh. Iya. Tembusnya gimana? Itu ya yang pukul rata itu sih ya. Yang rusak ya. Letak geografis, background keluarga, level intelektualitas itu kan beda-beda, nggak mungkin cara didiknya sama. Benar. Yang kemarin viral tuh sempat gue naik di story gue juga gue naikin tuh yang orangnya gue cari, sayang sempat ketemu
Udah ketangkap polisi yang di Bekasi tuh yang gebugin Mae. Oh, yang Mae di konteras itu? Iya. Anjir. Iya. Pasti dia standar TikTok tuh. Makanya. Yang bilang orang tua durhaka. Iya. Padahal orang tua durhaka tuh cuman bapak tirinya Nabi Musa tuh. Itu di zaman gue dirajam itu. Anak kayak begitu dirajam, men. Gila, men. Waduh itu. Digapokin lu maknya. Caur sih. Maksudnya nggak tahu akhir zaman kali ya. Bisa gitu ngegebugin emak sampai begitu. Gue juga nggak tega sih maksudnya. Berarti ada pola didik yang salah kan? Iya, Ada itu bukan sistem mak gue pendidikan tapi yang gue salah. sakit hati anjir. Iya, gue juga. Gue sampai instastory, gue bilang gue pengen ketemu nih orang di mana posisinya gitu. Rame DM gue udah ketangkep bang, anjing kesel banget kayak ntar dulu kayak gitu ya. Jangan sebelum ke barak ya kan, sebelum barak kita dulu lah sini. Barak kita dulu sini, belajar sini. Sebenarnya polisi juga mikirnya kayak lu bang. Anak mana ini? Harus Iya. gua temuin nih. Iya, Ya kan? Iya, maksudnya pengen juga gitu ngerasain apa yang polisi rasain kan. Gak mungkin gak diapa-apain tadi kan. Gebugin lo pasti. Harus nih kayak gitu tuh goblok. Kayaknya ke barak tuh jadi relevan ya. Soalnya kan siapa tuh dia jadi tentara metal slug. Ya, Nyelamatin kakek-kakek bang. benar. Metal slug, Benar. ya kan? Yang robotnya cebol ya. Metal kan jadi zaman gue tuh ada tuh, dari zaman dingdong gitu metal slug. Rasain gak sih lu? Apanya? Ngerasain gua dingdong. Ngerasain gua dulu dingdong. Dulu tuh tempat cabut gua sih tuh dingdong. Sama boleh. Tempat cabut gua. Karena kalau misalnya di sekolah kan apa namanya itu mulu kan Iya. pelajaran dan gue itu kan termasuk pinter bang. Nah, sama ini. Dulu zaman gue kalau agama lu jelek lu nggak naik. Oh gitu ya? Iya. Kalau nilai agama lu jelek tuh lu nggak naik tuh. Nah, zaman sekarang kayaknya nggak ada dah. Gue ngeliat rapot anak gue kayaknya level matematik apa gitu. Pokoknya nggak ada bahasa Indonesia aja nggak jadi standar naik kelas atau Oh iya. lulus. Padahal tuh bahasa kita ya. Iya, bahasa Inggris malah yang harus bagus. Bahasa Inggris yang Setahu harus gua. bagus ya? Anjir. Kita jatuhnya Sempat begitu. di ini bang. Dijajah lagi dong ini. Jatuhnya nih. Kalau bahasa asing yang emang bagus. pernah nggak dijajah? Oh. Emangnya belum merdeka? Iya. Kirain udah. Masa gimmick doang itu? Yuk skip, mulai seru. Mulai pengen tuyuk kopi gua. Anak gua masih bayi nih satu nih. Anak lu perbedaan umurnya jauh-jauh? Jauh-jauh 14, 13, 5 tahun. 14, 13, 5 tahun. Karena kan gue nikah sama Ega tuh kan Ega punya anak 2, Galin sama Kemal, yang autis yang nomor 2 tuh. Nah, terus gue nikah sama Ega, sekarang lama punya anak. Ah. Tapi ya tiga-tiganya anak gue lah. Iyalah, ya kan lu menurut gua nggak ada istilah bapak sambung sih. Nggak ada. Iya. Bapak itu kan yang ngedidik. Ya. Ya, orang tua yang ngelahirin. Tetap role model saja. Is, Bapak. keren. Nah, lu kalau misalnya anak lu udah gede, lu di umur misalnya anak lu udah umur 20 nih. Gue nggak pernah sampein ini ke bokap gue sih, tapi kemarin gue sampein sih. Di umur gue yang sekarang, bapak pengen ngomong apa sebenarnya ke Rahmat? Aduh, gue sedih nih jadi ini. Enggak. Terus? Gue agak sedih nih. Eh. Bapak gue bilang, hidup pakai standar sendiri, bahagia pakai standar sendiri. Nah, standar kebahagiaan bapak tuh standarnya kamu. Jadi kamu hidup semaunya kamu aja. Bapak gue bilang gitu. Ya. Nah, kalau misalnya anak lu nanya nih dengan pertanyaan yang sama kayak gue, lu mau ngomong apa sama anak? Sama. Pasti sama. Gini. Kalau lu dengerin lagu gue Nasihat Bapak tuh kan sebenarnya itu kan lagu yang gue bikin karena gue tidak sadar kalau ternyata khususnya anak laki sama bapaknya tuh ternyata komunikasinya kuring. Sementara gue sama bokap kayak sohib parah. Oh. Wah parah gue dari gue zaman pernah narkoba apa itu cerita gue ke dia gue pernah pakai pak kemarin gini tahu gue gitu ya. Wah, begitu dia. Ya, terus gue bilang, kalau tahu dia mah dia bilang, ya karena kan gue kenal anak gue gitu. Anak gue satu-satu beda-beda gitu. Terus dia bilang, ya lu gue tahu lu bisa balik lagi sendiri gitu. Bukan berarti gue nggak mantau, gue mantau gitu. Gue sama bokap bahkan sampai sedekat itu. Oh gitu. Kalau sama nyokap kayak pacaran. Teleponan, mesra-mesraan gitu. Kalau ketemu manja gitu. Nah, waktu gue bikin lagu Nasihat Bapak tuh gue juga sudah menjadi seorang bapak kan dari 3 anak. Nah, gue tuh menyadari beberapa hal yang ternyata cuma cara nyampeinnya doang yang beda-beda, men. Lu belum punya kan ya? Belum. Nanti begitu punya anak berasa tuh ada sesuatu yang patah semua.
Kayak gue kalau punya anak nanti gue nggak mau gini, gue nggak mau wah. Gue gitu lagi. Tai kucing. Gue gitu lagi. Yoi, gak bisa. Patahnya gimana, Bang? Patah aja semuanya, rasa khawatir itu, rasa ketakutannya, rasa gini akan ada momen-momen di mana lo nangis karena capek tapi lu berusaha nutupin dari anak lu. Aduh, sedih. Pasti itu, pasti. Ada kekhawatiran. Kalau nyokap bawel, kalau bapak tuh cenderung dia menasehati sesuatu yang diulang-ulang. Itu mulu. Nah, itu tuh karena kitanya yang nggak bisa mengendalikan kekhawatiran kita karena cinta kita ke anak. Soalnya batasan bapak ke anak tuh biasanya beda sama emak. Oh gitu. Kayak kalau emak anaknya jatuh kan refleks di. Kalau bapak tuh nggak boleh tuh. Harus tahan sama lo karena anak lo harus sanggup berdiri lagi sendiri. Itu kayak pola didik yang begitu tuh dulu gue menentang. Oh, karena lu nggak nyamperin anak lu ya? Begitu gue punya anak, mulai kepikiran, kalau umur gue pendek ntar dia bergantung sama gue terus gimana gitu. Ngerem tuh, wah ini gelisah met. Ini gelisah nih. Akhirnya bikinlah lagu nasihat bapak. Jadi sama sebenarnya, kayak bahagia gue itu melihat istri dan anak-anak gue bahagia, itu bahagia gue. Nanti lu berasa deh nggak penting bahagia tuh. Buat kita nih nggak penting, sepele gitu. Kayak gue hobi, gue suka mainan gue suka. Gue punya koleksi Gundam, Lego gitu-gitu. Itu tuh gue beli kalau semua bener-bener aman, semua udah oke, apa baru gue beli. Itu pun gue beli cari yang paling murah, yang diskon paling banyak gitu. Padahal sah-sah aja orang gue cari duit kan. Iya. Halal-halal aja kan. Duit suami kalau di Islam, selama nafkahnya sudah beres, haknya suami gitu. Tapi when you are a good leader, kalau lu seorang laki-laki yang baik ya, gitu, nggak akan bisa lu seenak jidat itu pasti lu ngerem kayak jing gue salah kayak beli mainan ya gitu, kayak nunggu dulu baru beli mainan gitu. Berarti lu bakalan kayak bapak lu ya kalau misalnya tahu pasti ya, tapi nggak semuanya gua ulang gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue emang ini harus gue terapkan ke anak-anak gue. Ada beberapa yang nggak nih gue nggak sepakat. Jadi kalau dibilang pola didik zaman hari ini lebih baik dari zaman dulu ya nggak juga sebenarnya. Zaman dulu juga ada yang kurang baiknya gitu. Tapi kalau lihat dari sisi struggle-nya anak sekarang sama anak zaman dulu, ya to be honest, no offense, gue melihat kok yang zaman sekarang agak lebih lemah ya dibandingin anak-anak zaman dulu. Contoh, sebulan sekali healing deh, itu udah kecepatan tuh buat generasi gue tuh. Seminggu sekali kan, kalau sekarang kan tiap weekend healing, maksud gue anjing stres apa hidup lu? Lu kan nggak hidup di zaman Orba yang kalau ngomongin pemerintah harus bisik-bisik kan? Gitu. Di zaman gue tuh gadget gak canggih gitu, tapi ngomongin pemerintah besok hilang. Aneh gitu, kayak ada dukun nih di mana-mana gitu, kayak wah anjing lihatnya kayak dari jempol tuh, ngomongin gua lu. Zaman gua tuh kayak gitu banget rasanya. Iya. Padahal dulu tuh lebih terkekang tapi nggak stres. Mungkin karena ini, jadi Bang, kekangan itu dijadikan tempat latihan untuk mentalitas lu semakin struggle gitu. Mungkin karena ini kutukan banyak pilihan. Banyak pilihan liburan, banyak pilihan pasangan. Jadi dia tuh overthinking, ya kan? Mungkin kali ya. Jadi mereka. Tapi karena zaman gue juga banyak juga ya pilihan ya. Banyak, Met. Gue di sini tidak membanding-bandingkan generasi ya, bukan. Nggak maksudnya bukan individunya sebenarnya yang menjadi masalah. Tapi sistem apa? Ada sistem yang memang kacau nih yang membuat si generasi sekarang ini jadi selemah ini gitu maksud gue. Dan sistemnya kita nggak tahu tuh ya. Kayak bully-bulian dari zaman dulu ada, tapi nggak kayak zaman sekarang gitu. Gue ngeliatnya kayak sadis banget ya sekarang. Bully-buliannya serem gitu. Sampai nyawa ya. Iya, orang tua digituin, digebukin, ditampolin tuh nggak usah nih ya. Nih, yang kasus di Bekasi nggak mungkin temennya nggak nyium tuh. Pasti kecium sama temennya. Ya. Orang kemarin aja banyak anak stand up juga, anak stand up Bekasi yang iya bang, tuh dekat rumah gue, ternyata emang dia sama bininya juga KDRT, begini. Berarti kan lingkungannya tahu kan, nih orang sengaco ini kan. Gitu. Bermasalah. Nah kalau di zaman gue itu sama tongkrongannya digebukin habis itu. Anjir. Kelar itu kalau di zaman gue. Jadi sebelum dia masuk ke rumah. Sebelum viral udah kelar duluan. Udah viral di tongkrongan duluan. Oh udah kelar, pasti kelar. Minimal dicengin. Ya tai lu, berani mencewek lu, gitu pasti. Atau mungkin juga dia kurang keras dididik ya, apa gimana ya? Mungkin dimanjain atau apa segala macam. Sama gini, kita yang salah. Kita itu hidup sekarang di zaman dimana orang tidak peduli terhadap orang lain. Yang kalau di sosial media viral tuh ada orang kecelakaan di videoin bukan ditolongin. Wah, fuck sih itu sih. Nah itu tuh sebenarnya dampaknya kepada
kepada kita secara individu, jadi tidak melatih diri kita buat ngerem. Nah, cuman karena gini, kalau lu cuma di videoin doang, itu nggak ada efek psikologis ke kita kalau kita melakukan kesalahan. Karena nggak berasa. Tapi kalau ditegur ya minimal. Anjing lu sama cewek kasar. Banci lu tuh di zaman gue tuh. Kayak lah sama cewek, potong aja kontol lu gitu. Bisa langsung kena tuh ya. Anjir, Iya, gue kan sebagai laki-laki. Si Teng ya, tengsin gitu di tongkrong. Anjing gue dicengin sama temen-temen gue karena kasar, sama perempuan apa. Itu kan ada dampak psikologis ke kita yang bikin kita jadi ngerem nih. Kalau sekarang kan nggak ada teguran tuh, nggak ada. Bahkan kalau cenderung yang terjadi sekarang itu kalau lu salah ditegur, yang salahnya nggak terima. Kayak contoh konten-konten yang motor naik trotoar, motor yang lawan arus, itu kan ada yang bikin konten negur ya. Iya. Lu perhatiin deh, yang ditegurnya pada marah aja, galakan dia. Pasti kan kayak apa sih? Lu salah sih gitu. Masa lu yang marah sih, aneh. Kayak dunia terbalik ya. Iya. Maksudnya yang salah yang ngocol, Iya. yang punya utang, Iya. yang marah-marah yang punya utang. Iya, gitu. Ya. Karena sosialnya Mendukung itu. mendukung. Tidak menegur. Tidak menegur kan berarti mendukung, membiarkan. Pembiaran itu kan sama aja lu dijorokin atau dibiarkan atau diizinkan secara tidak langsung. Ya udahlah. Karena gue cuma tinggal jawab lah, kagak ada yang protes, ribet amat lu. Bener. Soalnya ditoleransi, Bang. Iya, di saat viral yang disalahin ini nih, yang kayak gini-gini nih nggak bagus. Lihat, kita jadi dibully gara-gara orang bikin konten. Bukan, karena lu tolol. Lu ngelawan arus. Lu pakai trotoar. Ya Allah, soleh. Pengen gue pukul. Otak belakang sini pengen gue pukul gitu. Tak, gitu. Sebelah sini nih. Biar goblok seumur hidup. Gitu sekalian, tanggung banget tololnya. Iya juga sih ya. Iya juga ya. Iya. Gregetan ya. Iya. Tapi ada aja yang ngebela tuh pasti netizen tuh bangsa tuh. Ada. Biasanya sejenis tuh. Pasti. Iya, Pasti. makanya sosmed itu menurut gua Pasti. bikin orang bego punya temen, Bang. Yang tadinya Gini, dukungan sosmed dia- itu bikin pecundang ngumpul. Iya, jadi nggak punya temen nih, dijauhin nih sama circle-nya nih. Tapi karena ada juga yang mikir kayak gua, ngerasa bener jadinya. Akhirnya jadi pecundang pada ngumpul. Lo perhatiin deh, pecundang semua isinya yang di kolom komentar. Iya. Bacot, begitu dicek Anissa akunnya, 005. jelas akunnya siapa. Kan pecundang banget ya. Kayak Iya, lu iya. madep sana, gue ngelempar batu, terus lu dia bilang, wah tai nunjukin orang lain. Gitu, kalau nggak ikutannya nggak ke belakangnya gitu ya. Soalnya juga Gak laki lu itu. selain kekerasan ya, yang seksnya juga parah sih Bang Arak sekarang sih. Yang gue lihat ya, maksudnya di umur-umur segitu misalnya SMP, SMA, ya bandel gue cuma ngerokok, Bang. Gini bro, anak gue lulus SD yang pertama waktu itu. Perpisahan, masih diizinin perpisahan tuh. Terus ada penampilan. Udah gede lu dadanya. Cewek, maksud gue kelas 6 SD, gue ngeliatnya gini, hah? Anjing ini teman-teman anakmu. Gue tanya ke bini gue kan kayak Ega kan, yang ini temannya Galin. Iya. Padahal udah jadi begini gue bilang. Ini 6 SD nih. Maksudnya, ya Allah, zaman gua dulu masih cemong. makan ciki masih belepetan di baju ya kan. Pulang baju dekil banget anjing. Masih gitu. Iya, zaman sekolah mah SD. SD mah begitu ya. Iya. Oh, karena pornografi gampang diakses, Bang. Jadi mereka main explore. Ini zaman dulu juga gampang diakses. Gampang diakses, Gampang, men. Bokep itu nggak bisa bokep itu nih ya, prostitusi. Artinya kan ada bokep di dalam situ ya. Itu dari zaman ke zaman tuh udah ada sejarah paling tua di dunia. Iya. Tapi Pekerjaan paling tua Iya, malah. cara menyikapinya yang dirubah. Kalau dulu dianggap tabu, beneran dianggap tabu. Jadi kita di angkatan gue nih, lu nonton bokep ketahuan sama temen lu si Teng, bro. Tengsin aja, ngebokep aja gitu. Sekarang enggak. Oh, wajar gue juga gitu. Iya, karena, malah apa tuh? Ini gitu. Lu nggak sih lu kayak bukan sesuatu yang tabu gitu. Dulu ngerokok juga ngumpet-ngumpet, Bang, sama teman sendiri juga. Ya lah, pacaran pegangan tangannya dicengin. Anjing, hamil lu. Iya lagi. Konyol sih, absurd. Secara edukasi memang jadinya tolol banget ya pegangan tangan hamil. Tapi kan ada sesuatu yang terjaga jadinya. Ada batasan. Ada batasan. Sekarang kan enggak ya, udah living together, bro. Oh, Living together. Cintaku sebatas kos-kosan. Iya. Soalnya, Bang, ini realita ya. Gua dulu pernah ngekos. Ada om-om simpenannya anak SMA Banyak. di kos-kosan. Maksudnya Zaman gua ada. Tapi Ada. susah di tracking, Matt. Karena yang melakukannya tahu itu ada aib.
Jadi ngumpet dia, sebisa mungkin ditutupin. Kalau sekarang kagak kan dipamerin. Iya sih. Doi dengan santai dengan hak asasi. Siang-siang aja dia Hak tuh. asasi kan lah. Anjir. Hak gue. Hidup-hidup gue gitu kan. Badan-badan gue iya sih ha, benar jempol iya ha. Iya. Perdekain dah Yang hidup lu. zina elu. Iya, Ya kan? heeh. Yang maksiat elu. Iya, tapi kan yang nafsu gua. Lihat jadinya. Kalau kata jadi non MZ, tapi kalau satu negeri isinya maksiat semua, turun bencana, yang kena bukan lo doang, monyong. Gitu kan. Iya, itu jadi MZ yang bilang Iya. tuh. Karena sekarang nggak ada yang tahu tuh siapa jadi MZ. Nggak ada yang tahu tuh. Iya. Ulama sejuta umat. Kepedulian sebenarnya ya sekarang tuh ya. Kepedulian ya. Iya, kita tuh digiring jadi manusia yang individualis. Kayak nggak ada lagi tuh kerja bakti. Oh ya jarang lagi. Udah susah banget dah. Kapan gue terakhir ketemu kerja bakti aja kayaknya udah hampir lama dah. Kalau dulu tuh kerja bakti momen yang paling ditungguin. Seru soalnya. Wah ramean satu kampung bersih-bersih apa. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah. Iya, sekarang tuh kayak orang-orang tuh pada nira empati ya. Ada orang dijahatin tuh kayak takut terlibat. Iya. Bukan ditolongin. Iya. Makanya waktu ada aplikasi Peduli Lindungi, gue bilang ini aplikasi paling paradoks nih. Paling paradoks. Karena orang-orang tidak peduli dan tidak melindungi. Betul. Iya, menurut Ya. gue ini apaan fuck ini, menurut Ya. gue barcode-barcode ini. Ya, betul. Yang harus peduli dan melindungi ya antar sesama. Betul. Bukan barcode-barcode Bukan. ini. Karena ada orang dijamret takut. Iya benar. Takut gua. Benar. Nanti gue dijamret juga lagi. Benar. Ya kan? Benar. Terus ada orang kecelakaan direkam. Direkam. Tidak peduli dan tidak Iya. melindungi, Bang. Iya. Itu refleks yang menyeramkan sebenarnya. Maksudnya kayak ada orang kecelakaan, lu lebih refleks ngambil kamera dulu dibandingin nolongin tuh absurd gak sih kayak ini bro orang kecelakaan itu kondisi menuju parahnya tuh by second. Makin lama lu tolongin berarti makin parah kondisinya. Sempet tuh saya kayak effort dulu. Terus kayak Nggak mungkin. tolong dulu anjing pengen gitu. Tolongin dulu nih orang kasihan. Mungkin Bang kalau misalnya ada direkam dulu, Bang, tolongin Bang, jangan direkam Bang. Bang, setidaknya kalau mati viral gitu kali Iya Bang. sih. Dikira Iya, kali iya, gitu iya. kali dia. Sama gini. Ya ini sekalian karena ngomongin kecelakaan. Kan hidup sama gadget ya. 24 jam ya. Tapi knowledge kenapa nggak nambah ya? Ada orang kecelakaan, itu nggak boleh diapa-apain, men. Karena bahaya. Bisa jadi lehernya patah apa segala macam. Iya, ini jangan main angkut aja Iya. kan, nggak boleh. Dikasih langsung minum aja nggak boleh. Jantungnya bisa, pembuluh darah bisa pecah. Karena jantung lagi kenceng. Coba deh kalau ambil minum. Lu mau bunuh orang nih. Iya ya. Pertanyaan besarnya padahal gadget di tangan lu 24 jam. Itu ilmu kedokteran. Apa yang mau lu cari juga ada di situ. Ada semua di situ. Iya, dipakai nyari bokep doang soalnya. Tapi pengetahuannya nggak nambah ya. Nambah. Fuck. Padahal zaman sekarang ya. Itu yang jadi pertanyaan besar. Di mana generasi gua media informasinya minim, tapi ilmunya bisa selebar itu. Di zaman sekarang media informasinya lebar, tapi knowledge-nya malah sempit. Kenapa tuh? Kalau gue prediksi gue ya, karena orang itu nyari seneng. Dia tuh pengen ngasih makan dopamina terus. Iya sih. Kalau dulu tuh ada masa-masa lu bisa menyalurkan dopamin tuh dan harus berjuang. Iya betul. Ya kalau misalnya cek ini, susah Bang dulu nyari jabla itu. Iya. Tapi kebahagiaan jadi nggak membahagiakan lagi. Nah bener. Jadi Kalau bakal. gitu. Jadi Iya. bakal. Kalau dulu kan kita happy mengejar kebahagiaan karena ada effort. Kalau sekarang effortnya dihilangkan untuk mendapatkan kebahagiaan, lu udah nggak bisa ngerasain kebahagiaan lagi itu utuh lagi gitu. Iya, makanya sekarang mental illness itu lebih banyak daripada zaman dulu. Karena kenapa? Karena orang zaman dulu bahagianya dicicil, Bang. Benar, diperjuangin ya. Kalau sekarang langsung buah, abis itu Iya. mau ngapain lagi? Iya benar. Sedih. Orang kalau misalnya udah di puncak kebahagiaan, Jadi harus sedih. bahagia itu cuma sampai cokil doang ya. Nafsu kenceng nonton bucat udah. Iya. Pelangap longo udah pelangap longo. Bener. Gitu doang. Iya. Mungkin itu, Bang. Dan di situasi yang sekarang jadi inspirasi. Itu tahu yang kadang suka membuat gua sebagai seorang bapak khawatir. Maksudnya, aduh anak gue gimana ya? Ya Menghadapi dunia. terlepas ada Allah yang Ngelindungin. ngelindungin dengan takdir hidupnya masing-masing ya. Cuman kan sebagai seorang bapak, orang tua kita nalurinya
Ya lu udah punya bini aja kan, Iya. pulang malam atau nggak pulang-pulang ada rasa khawatir bini gue di rumah gimana. Ya, benar, Apalagi benar, nanti benar. lu punya anak deh, lu pasti berasa. Dan itu yang sudah gue hadapi beberapa tahun ke belakang ya. Anak gue gimana ya ke depannya? Gila, orang nih empati kayak gini, terus di sekolah bully-bulian, gitu. Terus marwah guru, ya guru brengsek dari zaman gue banyak, Met. Ada. Guru kayak tai itu ada. Gue tuh pernah berantem sama guru gue. Hah? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Karena gue ditempeleng, sementara gue nggak salah. Enggak, kenapa? Jadi- Lu ditempelin karena nggak salah. Jadi ada murid. Ini kelas berapa? SMP? SMP SMA? kelas 3 gue. Anjir. Jadi ada murid, Heeh. sakit pingsan. Hmm. Nah, terus biasa kan anak SMP suka bangsat ya. Kalau temen dia pingsan nih, semua pengen nolongin. Lu tahu dong, di balik nolongin, tangannya nolong banget tangannya ya kan. Tangannya ke Tangannya nolong. lambang OSIS. Iya, nolong kebutuhan birahi nih, si anjing. Gua belakangan dateng, disuruh ini diangkat ke UKS. Ya udah gua angkat ke UKS. Adalah satu guru datang nyamperin gua. Kamu ngapain kamu? Ngambil keuntungan dari orang pingsan, gelepak, gua tampar. Anjir. Refleks gua, Pak. Kalau mau nampar, ya gua karena gua terbiasa dengan kalau gua salah gua diem, kalau gua nggak salah gua pasang badan. Ya gua jawab, Pak, maksud Bapak apa nempelin saya kamu gini-gini? Bukan saya, Pak, saya emang enggak, saya disuruh. Dan kebetulan yang nyuruh gua juga guru yang lain. Nggak terima, gua gojek berantem. Berantem? Bapak lepas baju Bapak, saya lepas baju saya. Kita berantem di luar, Pak. Wih. Gitu, saya nggak terima, sampai orang tua gue datang. Wih, tapi lu berantem sama dia? Nggak jadi berantem. Gue dimarahin sama orang tua gue. Bapak gue, nggak boleh kamu kayak gitu sama orang tua. Nggak baik begini segala macam. Kamu masih punya papa. Kalau ada kejadian seperti ini, mulai besok lu bilang sama gue, biar gue yang ngurusin. Gitu. Karena gue nggak mau punya anak yang adabnya kayak gitu. Itu bukan adab yang bagus. Gitu, ngerti nggak lo? Jadi ada mablang-mablangnya generasi gue, cuman langsung di cover sama ilmu adab yang benernya gitu. Dan si gurunya juga minta maaf, akhirnya didudukin bareng, minta maaf. Gurunya juga mengakui kesalahannya, dia salah apa segala macam. Karena bukan berarti orang salah tuh lu tuh bisa melanggar norma-norma yang berlaku. Karena bukan wewenang lu. Kalau ada orang salah, terus lu melakukan kesalahan yang sama, apa bedanya lu sama dia? Lu sama aja. Benar, gitu. benar. Ada hal itu yang dipertahankan gitu. Nah kalau zaman sekarang kan nggak peduli ya. Kayaknya ya, gue lihat kalau yang viral-viral ya, ngelihat dari yang viral-viral kayaknya kalau anak mah udah dibelain aja, mau salah mau bener aja. Gue sekolahin anak gue, itu waktu masuk ke sekolahnya, gue langsung gue kumpul gue selalu ngomong sama guru-gurunya, kalau anak saya salah, tampar. Oh, lu udah persilakan tuh ya, ACC lu ya? Depan anaknya gue bilang, kalau kamu kena tampar sama guru kamu, berarti kamu melakukan kesalahan dan pastikan siap sampai ke rumah, lu gue tambahin. Gue ngomong depan gurunya, saya nggak peduli anak saya matematikanya jeblok, fisikanya jeblok, tapi saya sekolahin anak saya di sini dengan biaya yang nggak murah. Saya nitipin anak saya di luar rumah di sekolah ini. Artinya yang saya tuntut dari sini agama dan adab anak saya harus terdidik dengan baik. Kalau nggak itu yang saya tuntut. Sisanya saya nggak peduli. Nggak penting juara 1, juara 2, nggak penting. Yang pada sukses bukan orang-orang yang juara 1 aja. Orang-orang yang punya orang dalam. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya koneksi juga sama adab ya kan? Ya walaupun orang Yang megang kamera tolol semua dulu. Iya. Nggak ada yang bagus nih lah ya. Nggak ada yang taruh gua. Karena pandai bersosialisasi, pandai Iya, bener. menempatkan diri, Bener. jiwa survive-nya tinggi, sehingga dia yang tadinya nggak bisa apa-apa dia mau belajar, mereka megang kamera yang mahal-mahal ini, mereka bisa kuasain dari yang S1, S2 bahkan. Itu kalau bicara hidup ke depan. Kalau orang pintar bilangnya itu menjilat. Padahal mah menurut gua mah bukan menjilat ya. Itu komunikasi kita supaya kita dipercaya. Lu aja kaku. Gitu. bukan gue yang menjilat, lau kaku. Lau terlalu birokrasi, Bray, gitu. Lau gak santai. Yang slow aja yang slow gitu, di mana lu kolam di mana bumi dipijak. Di situ lagi Langit dijunjung. aja. Bener. Wow. Kayak gue nggak tahu, kayak pendidikan zaman dulu kan pola-polanya gitu. Tutup kuping buat penilaian orang lain gitu. Yang penting lu tahu kalau lu bener, lu lakuin aja gitu. Lu nolong bos lu, orang ngomong wah penjilat, the hell about they say. Yang penting bener nggak? Kalau itu salah, ya udah selesai, nggak ada urusannya. Nggak ada pentingnya ngurusin omongan mereka yang seperti apapun tentang kita yang tahu tentang hidup kita kok. Kita nggak bisa bohongin diri kita soalnya. Iya. Kalau dosen gue tuh bilang orang-orang yang tutup buku tuh kenapa mereka nggak sukses? Karena mereka berpikir kehidupan dan pekerjaan ada di dalam buku.
pada di luar buku. Komunikasi lu, adab lu, cara lu meyakinkan seseorang, ya kan? Makanya nilai jadi nggak penting. Bang. Orang di sini yang keterima aja kenalan semua. Pasti. Ya dia mah kok dibocorin. Nah, semua begitu. Lah kameramen ini kan adanya dia. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya udah sih. Kameramen ini nih adanya ini belakangnya itu. Iya. Kan Tuhan juga nyuruhnya circle kecil dulu. Lu Benar. tolongin yang paling dekat dulu. Benar. Ya nggak apa-apa Sasa, yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dia pegang. Makanya jadi masuk akal tuh. Iya, bersilat- yang nggak berhasil seperti itu kayaknya cuman tukang perintah doang. Tukang perintah ya. Saya nggak bilang pemerintah, saya tidak bilang, saya cuma bilangnya tukang perintah. Oh iya. Kalau di ruang-ruang tukang perintah, Iya. yang masuk pasti orang tolol itu, Iya. yang nggak bisa ngerti apa-apa. Supervisor kan bisa tukang perintah. Bisa. Ya, pemerintah juga. Iya. Oh jadi masuk akal tuh Bang. Yang Allah bilang silaturahmi itu memperpanjang rezeki, memperpanjang umur. Karena kita bisa komunikasi sama yang punya kerjaan, umur kita panjang karena bisa makan dari kerjaan itu. Iyalah. Iyalah. Dapat nih gua konklusi Ya sekarang dari lu podcast. ngundang gua aja kan karena ada kedekatan. Makanya lu bisa ngundang secara langsung. Nggak harus lewat manajer yang ribet dulu apa segala macam. Kamu kangen ketemu yuk gitu, gua punya podcast, gua lagi ngerintis podcast gua bla bla bla. Ayo kita ngobrol. Asli. Itu kan karena silaturahim yang dijaga. Benar. Dan itu silaturahim yang bisa terjaga karena kita kenalnya secara langsung, bukan lewat sosial media, men. Karena scam semua sih. Di sosial media kan sekarang kita ngupload YouTube, komentarnya judol. Iya kan? Aduh, emang bangsat Biar nih. apa sih gitu? Satu maksudnya? admin, banyak akun. Iya, biar apa sih gitu. Gue udah seneng banget Bang. Anjir, komennya ratusan nih. Sama. Loh. Sama si Ali dapat reward 5 menit doang dari gua. Gua bilang, nah Ali tuh, wah Ali, ini konten yang ini berarti editannya bagus nih. Komennya bisa banyak gini penuh, pas gua buka nggak jadi Li. Judol. Si Ali. Padahal udah gua puji 5 menit. 5 menit Lu juga kemudian. gitu ya, 210 nih. Wah, komennya gacor. Iya, ngajak judi. Apanya yang gacor anjing? Iya. Orang ngobrol lucu doang. Lu burung adu gacor. Aduh. Kang, gue seneng banget sih hari ini bisa ngobrol sama lu ya. Iya, sama-sama. Karena Gua juga kita seru terakhir banget. kali 2019 ya. Iya, waktu itu Sebelum lu mau bikin COVID lagu ya. tentang STM. Iya ya, akhirnya gue karena terpantik dengan FYP lu ya, Iya. gue jadi pengen ketemu lagi. Mudah-mudahan Lu kita juga bisa salah ketemu satu terus ya. yang sangat gue perhatikan karena bisa dibilang single fighter lu ya. Wah, kacau bro, single fighter bro, Menang salah. nggak menang salah. Bet. Ya tapi, Salut. iya ya tapi kan kita harus ngelihat ke depan, gitu, ya kan. Yang di belakang rindu boleh, kalau kata orang Malaysia nih, rindu boleh kembali jangan. Betul. Kang, thank you lu udah hadir. Tapi nih Kang, Sama-sama. di ending podcast biasanya narasumber Hah? itu memberikan quotes Ya. atau kata-kata motivasi Ya. supaya kuota yang dicolong dari tetangga, mungkin kuota malam, mungkin juga bonus kuota yang dikorup, Ya. bisa berguna untuk yang nonton. Kemana? Silakan Ke situ. sini. Oke. Ini bukan quotes gue, ini nasihat almarhum bokap. Ingat, hakikatnya hidup itu cuma sehari. Memperbaiki hari kemarin dan mempersiapkan hari esok. Kalau esok masih ada. Artinya, lakukan hal yang baik sebaik mungkin dengan cara yang baik dan pastikan itu semua hal yang baik untuk hari ini yang belum tentu ada besok. Luar biasa. Itu adalah sebuah quotes yang mengguncang dunia perwayangan, mengguncang para sekjen-sekjen dari PBB, Iya, mengguncang perang di Timur Tengah. Ya, jadi yang korupsi miliaran dan triliunan, hati-hati lu besok mati. Nggak usah kepedean. Nanti malam lu tidur, besok belum tentu bangun, Soleh. Ingat subuh-subuh angin duduk. Iya, banyak nih yang sekarang baik-baik aja tidur nggak bangun-bangun. Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia.